Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karenanya telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan bagi kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas ini. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 1, dan saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang terdiri dari yaitu Ratih, Siti Nuroh, Nanda Safira, dan juga Hanifah. Adapun topik yang akan kami bahas dalam diskusi kali ini adalah tentang urgensi ilmu psikologi bagi calon guru PAUD. Sebelum memulai diskusi ini, marilah kita bersama-sama membacakan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk materi akan disampaikan oleh Ratih terlebih dahulu. Untuk Ratih, dipersilahkan. Baiklah, saya akan memberikan pendapat saya atau menjelaskan materi mengenai urgensi pemahaman ilmu psikologi bagi guru PAUD. Dari yang kita ketahui itu bahwa ilmu psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha untuk memahami sesama manusia dengan tujuan untuk dapat melakukannya dengan lebih tepat. Namun pada definisi umumnya itu, ilmu psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Jika kita mengacu pada salah satu syarat ilmu, yakni adanya objek yang dipelajari, maka tidaklah tepat jika kita mengartikan ilmu psikologi ini sebagai ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Karena jiwa ini merupakan sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak bisa kita amati secara langsung, terutama pada anak usia dini. Yang dapat kita ketahui bahwa pada usianya, anak-anak itu belum mengetahui tentang emosinya sendiri, bagaimana cara melampiaskannya atau merespon, dan bagaimana cara ia menyalurkan emosi serta tenaganya ketika ia berada di lingkungan sosial seperti pembelajaran atau bermain. Oleh karena itu, penting bagi guru PAUD ataupun para tenaga pendidik lainnya itu untuk memahami pemahaman atau pengetahuan mengenai ilmu psikologi dalam proses pendidikan. Karena pada kenyataannya itu bahwa saat ini hanya sebagian saja atau para pendidik profesional saja yang mempelajari ilmu psikologi ini. Karena pada dasarnya itu dari ilmu psikologi inilah tahap awal kita mendidik siswa untuk mempelajari ruang lingkup kecerdasannya maupun emosionalnya. Adapun tujuan dari mempelajari ilmu psikologi, yaitu yang pertama, guru dapat memperoleh pemahaman tentang gejala jiwa atau emosi, serta guru dapat memberikan pengertian yang lebih sempurna mengenai tingkah laku sesama manusia pada umumnya, terutama dikhususkan pada anak-anak. Yang kedua itu ada ilmu psikologi ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk guru dapat mengenal tingkah laku, karakteristik setiap anak, serta ilmu psikologi ini dapat memudahkan para guru ataupun pendidik dalam mengetahui strategi atau metode penyelenggaraan pendidikan yang baik. Karena pada hakikatnya itu pendidikan memang tidak bisa dilepaskan dari ilmu psikologi.
sumbangsih antara ilmu psikologi dengan pendidikan itu sangatlah besar. Jadi pada kegiatan pendidikan, khususnya pada kegiatan formal itu seperti TK, SD, SMP, SMA hingga kuliah itu terkait dengan pengembangan kurikulum, metode belajar, proses belajar mengajar, sistem evaluasi dan layanan bimbingan dan konseling itu merupakan bagian dari beberapa kegiatan utama dalam pendidikan yang memang di dalamnya tidak bisa dilepaskan dari ilmu psikologi. Eh, maaf. Saya lanjutkan. Adapun mengenai kontribusi dari ilmu psikologi dalam pengembangan kurikulum, secara khusus dalam konteks pendidikan di Indonesia ini, yang yang menekankan kurikulum yang dikembangkan saat ini itu adalah kurikulum yang berbasis kompetensi yang pada intinya itu menekankan upaya pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Adapun itu kajian psikologis terutama berkenaan dengan aspek-aspek utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu ada 4. Pertama, kemampuan siswa untuk melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Yang kedua, pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, hasil belajar atau learning outcomes. Dan yang keempat itu standarisasi kemampuannya. Adapun kontribusi ilmu psikologi lainnya yaitu pada sistem pembelajaran dan penilaian. Jadi pada sistem pembelajaran ini kan untuk guru PAUD, terutama guru PAUD itu kan tiap harinya atau bahkan per minggunya itu memiliki metode belajar yang berbeda, terutama pada kegiatan pembelajarannya itu. Jadi dengan adanya pemahaman mengenai ilmu psikologi ini akan memudahkan guru untuk lebih memahami mengenai dan lebih mudah untuk menemukan strategi dan metode dalam kegiatan pembelajaran. Dan untuk penilaiannya atau sistem evaluasinya ini tidak bisa dilakukan secara subjektif oleh guru. Karena apa? Yaitu karena tiap karakteristik dari anak itu berbeda-beda. Jadi guru ini tidak bisa berpacu kepada satu anak saja karena memang kan jadi nanti ketika guru sudah menilai secara subjektif dan anak dapat melihatnya itu, anak akan berpikir bahwa guru ini tidak memberikan kasih sayang yang adil, atau guru ini hanya sebatas pilih kasih saja kepada anak-anak yang menarik di matanya gitu. Jadi dengan adanya ilmu psikologi ini diharapkan lagi bagi para pendidik atau guru PAUD dapat memberikan penilaian terhadap peserta didiknya ini secara real, bukan hanya sekedar pemberian angka di laporan akhir atau sekedar rutinitas kerja hari-harian. Dengan mendalami ilmu psikologi ini, penilaian terhadap peserta didik ini juga dapat dimaksimalkan lagi, dilakukan secara objektif. Dan kita ketahui itu bahwa peran ilmu psikologi ini sangatlah penting bagi pendidikan terutama pada pedomannya bagi guru PAUD ataupun tenaga pendidik lainnya,
untuk dapat membantu dan dalam memahami karakteristik siswanya agar mempermudah guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan bersama. Sehingga dengan sendirinya ini pendidikan akan semakin berkembang karena pendidikan menjadi lebih humanis dan bermakna bagi siswa. Saya kembalikan lagi ke moderator. Mohon maaf, Fitri, mic-nya tidak menyala. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada kalian, menurut kalian, mengapa ilmu psikologi anak ini sangat berperan penting dalam pembelajaran guru ataupun siswa? Dimulai dari pendapat dari Siti Nuroh. Untuk Nuroh dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Menurut saya, hal yang paling penting adalah tentang bagaimana guru dalam menilai hasil pembelajaran di kelas secara adil. Nah, pemahaman guru tentang psikologi anak dapat membantunya dalam mengembangkan penilaian pembelajaran siswa yang lebih adil, baik itu dalam teknis penilaian, pemenuhan prinsip penilaian, maupun menentukan hasil-hasil penilaian. Terima kasih. Baik, sama-sama untuk Nuroh. Selanjutnya, pendapat menurut Nanda Safira. Untuk Nanda dipersilahkan. Iya, pendapat dari saya yaitu guru yang memahami psikologi anak dengan tepat dapat membimbing para siswanya sehingga para guru diharapkan memberikan bantuan psikologis secara tepat dan benar melalui proses hubungan interpersonal yang penuh kehangatan dan keakraban. Makasih. Sama-sama. Selanjutnya, pendapat menurut Ratih. Untuk Ratih dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Dengan adanya peran ilmu psikologi bagi pendidikan, seorang guru dapat memilih strategi atau metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dan mampu mengaitkannya dengan karakteristik dan keunikan individu, jenis belajar dan gaya belajar, serta tingkat perkembangan yang sedang dialami oleh siswa. Terima kasih. Sama-sama Ratih. Selanjutnya, pendapat menurut Hanifah. Untuk Hanifah dipersilahkan. Ini Hanif kemana?
Baiklah, saya sebagai moderator akan menyampaikan pendapat menurut Hani, mengapa ilmu psikologi anak usia mengapa ilmu psikologi anak ini sangat berperan penting dalam pembelajaran guru dan siswa. Karena hal yang karena pemahaman guru tentang psikologi anak memungkinkan untuk terwujudnya interaksi dengan siswa secara lebih bijak, penuh empati, dan menjadi sosok yang menyenangkan di hadapan para siswa, sehingga dapat merangsang perkembangan dan kreativitas anak. Itu pendapat menurut Hani, dikarenakan Hani terkendala oleh sinyal. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya pendapat dari saya sendiri. Mengapa ilmu psikologi anak ini sangat berperan penting dalam pembelajaran guru dan siswa? Karena pendidikan memang tidak bisa dilepaskan dari psikologi. Sumbangsi psikologi terhadap pendidikan sangat besar. Kegiatan pendidikan terkhusus pada pendidikan formal seperti pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi merupakan beberapa kegiatan utama dalam pendidikan yang di dalamnya tidak bisa dilepaskan dari psikologi karena dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran, seorang guru harus memperhatikan kondisi kejiwaan peserta didiknya. Semakin siap kondisi jiwa peserta didik dalam menerima materi pelajaran, akan semakin baik hasil yang diperoleh. Guru dalam menjalankan perannya sebagai pembimbing, pendidik, pelatih, serta fasilitator bagi para peserta didiknya dituntut untuk memahami tentang berbagai aspek perilaku dirinya sendiri maupun perilaku orang-orang yang terkait dengan tugasnya, terutama perilaku para peserta didik dalam berbagai aspek. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan kedua. Apa saja macam-macam dari teori belajar? Pendapat pertama akan disampaikan oleh Ratih. Untuk Ratih dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator, yaitu apa saja macam-macam dari teori belajar. Izin menjawab sebelumnya. Teori yang pertama itu ada teori belajar behavioristik, yaitu sebuah teori yang berorientasi pada hasil yang dapat diukur atau diamati agar perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Diperlukan penggunaan, pengulangan, dan pelatihan. Penerapan teori behavioristik mengharapkan hasil berupa terbentuknya perilaku yang diinginkan. Penguatan positif akan diberikan pada perilaku yang diinginkan, dan sebaliknya, perilaku yang tidak atau kurang sesuai akan mendapatkan penilaian atau penghargaan negatif. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, Rati, terima kasih. Untuk pendapat selanjutnya akan disampaikan oleh Vira. Menurut saya yaitu teori belajar humanistik, tujuan dari proses belajar adalah untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Teori ini menyatakan bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asalkan bertujuan untuk memanusiakan manusia agar dapat mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri pelajar secara optimal. Makasih moderator. Terima kasih juga Nanda. Untuk pendapat selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul. Untuk Nurul dipersilahkan. Nah, selanjutnya tuh ada teori belajar kognitif. Proses belajar yang akan berjalan dengan baik apabila materi pelajaran yang diberikan secara berkesinambungan dan beradaptasi dengan tepat dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Nah, dalam teori ini, ilmu pengetahuan tersebut akan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berhubungan dan berkesinambungan dengan lingkungan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pendapatnya, Nurul. Untuk pendapat selanjutnya akan disampaikan oleh pendapat selanjutnya akan disampaikan oleh Hani, tapi berhubung Hani sinyalnya kurang bagus, jadi akan dipaparkan oleh saya. Teori belajar konstruktif. Teori belajar dalam psikologi adalah teori belajar konstruktivistik. Dalam teori ini, sangat dipercaya bahwa siswa mampu mencari sendiri masalahnya, menyusun pengetahuannya sendiri melalui kemampuannya berpikir dan tantangan yang dihadapi oleh para siswa. Dapat menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman yang berupa kenyataan dan teori dalam satu bangunan yang utuh. Itu adalah pendapat menurut Hani. Terima kasih. Selanjutnya, pendapat dari saya sendiri, yaitu ada teori belajar sosial. Pokok dari teori belajar sosial adalah bahwa manusia belajar melalui pengamatan yang dilihatnya terhadap perilaku orang lain. Teori ini merupakan perluasan dari teori konstruktivisme yang memperluas fokusnya dari pembelajaran individual kepada pembelajaran kolaboratif dan sosial. Bahkan tipe belajar ini memainkan peranan yang penting dalam cara membentuk karakter anak usia dini dan juga dalam tahap perkembangan anak. Terima kasih.
Baiklah, kesimpulan dari materi urgensi kali ini adalah peran psikologi terhadap pendidikan sangatlah penting karena dapat membantu seorang guru akan dapat lebih memahami siswa didiknya, di mana akan mempermudah dan lebih mengefektifkan seorang guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya di sekolah. Sedangkan peran psikologi itu sendiri dalam dunia pendidikan pada era saat ini memang kebanyakan sekolah-sekolah masih lebih mementingkan penguasaan mata pelajaran dibanding pembentukan karakter dan perubahan tingkah laku yang positif. Banyak sekolah mengesampingkan mengenai perkembangan perilaku moral dan juga psikologi siswa. Hal ini merupakan contoh yang tidak baik dan tidak semestinya. Sebagai seorang guru, kita harus memperhatikan psikis siswa dan juga perilaku moral siswa. Kita tidak boleh menilai bahwa siswa yang baik adalah siswa yang memperoleh nilai yang baik dalam belajarnya. Tetapi yang terpenting adalah adanya perubahan perilaku dari aspek moral, religi, dan tanggung jawabnya. Lalu pentingnya bimbingan dan konseling usia dini pada anak didik perlu ditegaskan bahwasanya bimbingan konseling pada lembaga PAUD tidak hanya untuk murid yang punya perilaku bermasalah, tetapi harus diberikan juga kepada semua anak didik yang tengah menjalani proses perkembangan dan pertumbuhannya. Dengan begitu, konseling tak hanya untuk atasi tindakan bermasalah pada murid, melainkan untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang siswa-siswi PAUD yang maksimal. Pendapat ini menitik beratkan dalam bimbingan yang sifatnya untuk kesehatan mental, preventif, dan pengembangan diri dibanding pengarahan yang condong pada psikoterapi ataupun diagnosis pada perilaku yang bermasalah. Para psikolog pun menyadari betapa pentingnya untuk menjalankan identifikasi sejak usia dini pada perilaku bermasalah anak-anak. Melakukan identifikasi pada murid diharapkan anak-anak didik ini di masa yang akan datang tidak lagi alami hambatan ketika belajar, apalagi berpengaruh pada gangguan mentalnya. Itu mungkin itu adalah kesimpulan dari diskusi hari ini. Selanjutnya, diskusi akan saya tutup. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata-kata dalam diskusi malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.